Oke. Ya, silakan tuliskan, copy paste saja judulnya di situ. Nah, copy paste judulnya. Oke. Jangan proposalnya, jangan diikutkan. Judulnya saja. Oke, masukkan ke situ. Oke. Digabungkan semua, Satria. Baik, dalam artikel penelitian itu strukturnya itu ya tidak jauh dari judul ya. Ada judul, lalu ada nama penulis ya. Lalu ada abstrak, ya. Ada pendahuluan, ya, ada metodologi, hasil dan pembahasan, konklusi ataupun kesimpulan dan saran sebenarnya. Coba dibuat dulu sub-subnya, Satria. Di situ ada abstrak, tulis dulu abstrak dulu. Nggak usah dinomori, dibuat abstrak saja, tulis saja abstrak. Nggak usah dinomori, kok dikeluarkan. Nah, tulis saja abstrak ya. Abstrak, lalu di bawahnya ada pendahuluan. Ada pendahuluan, ini strukturnya ya. Lalu di bawahnya ada metodologi. Lalu di bawahnya lagi ada hasil ya. Lalu di bawahnya lagi ada pembahasan. Di bawahnya lagi ada kesimpulan. Lagi ada saran. Lalu di bawahnya lagi ada daftar pustaka atau referensi. Baik, di bawah judul itu sebenarnya ada nama ya, nama penulis. Silakan tuliskan nama semua anggota kelompoknya. Mulai dari ini saya berikan keleluasaan kepada rekan-rekan untuk memberikan siapa yang paling pertama namanya. Karena nanti kalau yang pertama itu jadi nama awal. Kalau ramai kan jadi Satria et al jadinya ya. Ya nanti kalian pilih, rekan-rekan pilih lah ya. Siapa yang ingin menjadi penulis pertama atau siapa yang ya paling tidak mereka sangat berkontribusi di bagian pertama ini. Coba tulis dulu Satria di situ. Satria. Ada Fuk pula. Satria, koma, siapa lagi? Ya, koma. Koma saja, di koma saja. Siapa lagi? Ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya nanti ditulis saja ya. Tapi ingat ya Satria, silakan ditulis dulu. Ditulis dulu, ya. Balik di bawahnya adalah program studi ya. Program studi. Usahakan kalau nama dan program studi itu dikapitalkan ya nanti ya. Bagian depannya ya, Satria ya. Semuanya ya. Baik, kalau judul, nama, kapital bagian depan. Kecuali kata hubung ya. Program studi matematika fakultas. Dipindahkan koma ya. Program studi matematika, koma, fakultas matematika, koma, Universitas Tanjung Pura. Bagian depannya, ya betul, ya. Koma, Universitas Tanjung Pura. Jangan lupa kapital di bagian depan karena ini nama ya, nama instansi. Dikapitalkan saja. Di blok dulu, coba Satria. Di blok, lalu apa itu namanya yang atas ya itu. Ya, kecuali dan itu ya, ada dan tuh. Nah, dan itu tidak usah kapital. Baik, ke bawah, enter. Email, semua emailnya masukkan semua ya, semua email kawan-kawannya. Mulai dari email orang pertama, email Satria. Ya, pakai Gmail saja ya. Kalau email email Untan tuh pakai NIM ya, saya kurang
kurang serak kalau lihat email pakai apa namanya, pakai name itu. Enter lagi. Oke, semua nanti dimasukkan emailnya agar nanti mudah saat uploadnya. Oke, di enter saja. Baik, kita buat abstraknya. Abstrak. Nah, abstrak ini sebenarnya adalah ringkasan dari semua bentuk penelitiannya. Yang pertama ini, pada abstrak ini nanti masukkan tujuan. Coba tandai tujuan, masukkan tujuan. Tujuan penelitian. Oke, koma. Itu penanda saja ya, nanti masukkan tujuan penelitiannya ya, Satria ya. Lalu masukkan metodologi. Metodologi itu banyak ya kemarin ya, ada metodologi, pendekatan, dan lain sebagainya, itu ya, masukkan semua situ. Lalu masukkan juga hasil penelitian atau temuannya ya. Oke kok, atau temuan penelitiannya. Nanti temuan penelitian itu sesuai dengan grafik yang kita buat kemarin ya Satria ya. Lalu di situ masukkan implementasi atau implikasi penelitian ya. Implikasi penelitian. Nanti kita buatkan implikasi penelitiannya di bagian akhir. Untuk apa penelitian kita ini gitu ya. Sedikit saja satu kalimat. Nah, semuanya ini ya paling tidak maksimal 250 kata. Maksimal 250 kata total semua itu. Ya, 250 satu ya. Oke, baik. Titik saja. Oke, kita masuk ke kata kunci di situ. Di bawah abstrak itu ada kata kunci. Nanti dibuatkan ya abstraknya ya. Maksudnya di bawah tadi itu ada kata kunci. Ya, kata-kata kunci. Keyword ya, kata kunci. Titik 2. Masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya kira-kira apa itu? Kalau kita judulnya bullying nih. Ada 5 kata kunci kalau bisa kita buat. Yang pertama itu ada bullying, yang pertama ya. Bullying, koma, perundungan, titik koma harusnya. Titik koma. Ya, perundungan. Lihat judulnya ya. Ada bullying, perundungan, lalu ada SMA ya, sekolah menengah atas. Sekolah saja, sekolah. Titik koma, Singkawang. Oke, 1, 2, 3, 4 cukup ya. Cukup untuk kata kunci. Baik, enter. Nah, nanti kalau sudah dibuatkan abstraknya 250 kata dan kata kuncinya minimal 3 ya. Itu nanti diterjemahkan juga dalam bahasa asing ya. Di bawahnya juga ada abstrak bahasa asingnya. Ya. Lalu pendahuluan ya, silakan tulis dulu ya. Diterjemahkan itu digabung ya Satria. Ke-nya yang dipisah. Nah, ke-nya itu dipisah. Nah, itu ya. Biar terbiasa ya, meskipun itu hanya itu catatannya. Baik, pendahuluannya dipisahkan saja Satria biar nampak dipisahkan. Oke, pendahuluannya copy semua pendahuluan di proposal penelitiannya. Copy saja, ambil saja sana. Coba Satria ambil dari pendahuluan di sana. Nah, copy semua pendahuluannya itu, latar belakangnya. Latar belakang saja ambil semua. Ambil semua latar belakangnya. Nah, itu sampai pada implikasi penelitian. Nah, itu. Nah, copy ya. Masukkan situ. Masukkan semua situ. Oke. Baik. Nah, itu dihilangkan ya. Jangan lupa hilangkan itu. Baik, spasinya spasi 1 saja Satria. Biar nyaman kita ngelihatnya. Ctrl A spasi 1. Oke. Biar nyaman kita lihatnya ya. Coba ke bawah metodologi.
Nah ini udah oke nih, udah pendahuluannya sudah ya, karena kita sudah buat bentuk pendahuluan artikel ya dalam proposalnya ya. Jadi tidak perlu banyak kita ubah. Metodologi, copy semua metodologi yang telah dibuat. Nah itu, nah itu. Oke, copy semuanya sampai habis. Oke, up. Daftar pustakanya jangan dulu. Nah, silakan di copy Satria. Masukkan tanpa nomor ya, tanpa nomor. Jadi dihilangkan nomor-nomornya, di spasi 1 saja dan hilangkan nomor-nomornya. Ya. Oke, didempetkan ke samping. Ctrl Shift M. Dempetkan samping saja. Didempetkan. Oke, dempet. Ctrl Shift M ya. Oke, betul tuh. Ctrl Shift M. Oke. Nah, di backspace saja bisa tuh. Di Ctrl Shift M. Ya, betul. Ya. Hilangkan nomornya. Dipisahkan spasi ya, satu kali enter. Ya, didempetkan nomornya itu, pendekatannya didempetkan ke marginnya. Ya. Di delete saja, backspace ya. Backspace pendekatan saja tuh. Lagi. Itu. Betul tuh. Lagi. Lewat. Oke. Enter sekali, jangan lupa. Itu juga. Triangulasinya belum dicari pengertiannya ya. Satria ya. Nanti carikan ya. Triangulasi. Keabsahan data itu kurang tuh kalimatnya itu. Nah itu ya, nanti cari ya. Apa itu triangulasi? Jelaskan situ ya. Dijelaskan apa itu triangulasi. Oke, ya. Baik, hapus itu. Iya. Di enter. Tak nampak. Udah biarlah, nanti tahulah nanti Satria itu ya. Dengan tulisan Satria sendiri. Oke, bawah lagi, dibawahkan lagi itu enter. Ya enter. Oke, itu dihapus ya. Maksudnya jangan dihapus. Rata kiri kanan. Rata kiri kanan. Oke. Rata kiri kanan. Ya. Di tab juga. Di tab. Data teknik analisis datanya itu di tab. Tabulasinya, teknik analisis data paragraf pertama di tabulasi. Oke lah ya, biar saja lah ya kalau begitu ya. Nantilah ya. Baik, itu maksud saya di tab tadi. Ya. Di tab saja. Ya. Oke, baik, kita masuk ke hasil. Mana yang sudah dikerjakan oleh Satria kemarin? Coba masukkan. Yang sudah Satria kerjakan minggu lalu, boleh dimasukkan di situ. Apa namanya itu ya? Grafiknya ya. Izin Pak, yang grafiknya tuh Pak ya? Ya, yang grafik. Yang grafik. Kalau yang grafiknya tuh masih
dibuat dalam Canva, Pak. Oh, masih dalam Canva. Iya, Pak. Hmm. Yang biasa saja ada nggak? Sebentar. Belum, Pak. Ada atau udah ada? Kalau ada, masukkan saja yang biasa saja bentuknya. Ke Canva itu kan untuk di ini ya, untuk di poster ya. Nah, itu tuh, itu. Ya, itu. Ya. Cuman tempatnya itu hanya kelas ya, belum ada tempat yang lain ya. Satria. Satria kayaknya tempatnya itu kemarin saya ingat saya berikan masukan ada kelas ya, ada ruang mana itu ya? Lingkungan ya. Bukan begitu ya? Nah, itu kantin, kelas, lingkungan sekolah ya. Bukan begitu ya kemarin ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, ya, ya. Nanti diperbaiki saja ya. Baik, kayaknya lingkungan sekolah itu kita ganti misalnya dengan di luar sekolah. Di luar sekolah juga saat pulang sekolah mereka juga bullying. Ada nggak pernyataan seperti itu? Kalau ada nanti tambahkan saja ya. Baik, itu contoh saja lah ya. Ini contoh saja eh, pembagian eh, grafiknya ya. Di sini sudah bisa dianalisis ya. Baik, di bagian pertama coba diletakkan di hasil, itu dibawahkan saja. Pembahasan kesimpulan itu di enter saja. Satu ya. Enter, taruh di bawah biar kita bisa langsung paparkan hasilnya ya. Baik, gambar ini nanti kita naikkan ke atas ya. Kita naikkan ya, naikkan juga ke atas ya tentunya ya. Coba naikkan ya, dinaikkan saja ya. Di copy paste bisa nggak sepertinya itu ya? Ah ya, betul. Di apakah bisa dikecilkan, di cut saja, itu ada sisa-sisa di atasnya itu ya, di crop maksudnya ya. Ya, betul ya. Ingat ya, Satria ini masih salah ini anaknya, apanya, grafiknya, karena belum masuk itu tempatnya, itu ada dua tempat itu ya yang belum masuk ya. Nanti mohon dimasukkan ya, tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil. Baik, di bagian bawah itu paragraf hasil ya. Saya sudah sediakan rekan-rekan contoh untuk rekan-rekan membuat bagian hasil. Ini dicontohi saja ya. Coba saya tampilkan Satria. Keluarkan dulu tampilan hasilnya itu Satria. Baik. Ini ada penelitian saya kualitatif juga mengenai Google Doc ya, di mahasiswa prodi pendidikan bahasa. Sama bentuknya. Jadi rekan-rekan nanti ikuti bentuk yang saya buat ini untuk memaparkan hasil penelitian ya. Sebelumnya rekan-rekan saya jelaskan dulu, di setiap pengelola jurnal itu berbeda-beda cara mereka menampilkan hasil dan pembahasan. Ada hasil dan pembahasan itu digabung, ada juga hasil dan pembahasan itu dipisah. Bentuk-bentuk cara penyampaiannya, penelitian kualitatif juga berbeda-beda, tergantung dari orangnya ya. Nah, saya biasanya seperti ini, menampilkan penelitian kualitatif dengan wawancara seperti ini. Saya buka dulu ya. Baik, ini contohnya ya. Oke, ini
Ini contoh penelitian saya terakhir mengenai Google Doc, kualitatif juga ya. Dan belum saya terjemahkan ke dalam bahasa asing. Ini sudah saya masukkan ke template jurnalnya. Jurnalnya nama Jurnal EduScience JES ya. Ini nanti bisa jadi tujuan kita nanti kalau sudah bisa terbit. Nah, ini contoh dari findings atau hasil ya. Nanti rekan-rekan buat dulu paragraf pertama ini, nanti Satria buat paragraf pertama dulu menjelaskan apa sebenarnya temuannya. Ini kan di sini kan tadi temuannya ada 4 tema ya, 1 2 3 4. Kalau Satria tadi ada tempat ya, pelaku ya, dan motif ya. Kalau tidak salah saya ya. Nah, di sini dijelaskan dulu. Berdasarkan analisis data penelitian memanfaatkan teknik analisis data tematik, diketahui bahwa terdapat 4 tema yang menjadi temuan penelitian mengenai bullying tadi itu ya. Jadi disebutkan saja 4 tema itu. Tema ini saya maksud jangan ini ya. Ini tema, ini subtema bagian ini ya. Bagian ini tema, ini bagiannya subtema. Jadi rekan-rekan silakan nanti jelaskan dulu di bagian atas ini tema-tema penelitiannya dan dijelaskan satu paragraf ya. Lalu jangan lupa dinamai lah ini grafiknya ya, namai grafiknya, lalu dibahas satu-satu. Ini subtema pertama kita bahas persepsi kemudahan penggunaan. Berarti tadi itu persepsi terhadap tempat terjadinya bullying di bagian sini. Berarti ya yang punya Satria ya. Coba Satria buka lagi Satria. Nanti saya bagi nih ya untuk dokumen contoh log harian ketiga ya. Oke, sembunyikan. Coba Satria tampilkan lagi. Baik, berarti di sini Satria akan membahas mengenai tempat ya. Paragrafnya nanti dibuat saja. Ditandai situ tulis paragraf nah, gitu ya. Baik, Satria silakan ditulis di situ. Ya, tempat ya. Lalu sub tempat itu apa? Kelas ya. Kelas, lalu apa lagi tadi? Kantin, lalu lingkungan sekolah. Berarti 3 ini dimiringkan saja. 3 itu dimiringkan saja, oke. Oke, disubkan. Oke, lalu bagian di bawahnya lagi ada bentuk ya. Bentuk ketik bold ya. Di enter saja, dipisahkan. Bentuk. Ya. Bentuk verbal dan non verbal. Oke. Sampai terakhir pelaku ya. Ya, pelaku. Oke. Satria dan teman-teman yang lainnya. Siswa itu sudah mencakup siswa dan siswi. Jadi tidak perlu disebut siswa-siswi ya. Karena kita tidak ada kecuali putra dan putri ya. Itu hanya itu saja yang pakai putra dan putri. Kalau siswa-siswi ya siswa lah deh. Ya. Ya sudah merujuk semuanya. Jadi tidak ada karyawan karyawati sebenarnya ya. Hanya karyawan saja. Ya. Dosen desweni kan tidak ada. Mahasiswa mahasiswi juga tidak cocok tuh, harusnya mahasiswa saja. Baik, nanti dibahas. Coba naik ke tempat dulu, ke tempat ya. Di tempat itu berarti ada paragrafnya harusnya. Situ nanti jelaskan sama kayak di atas juga paragraf itu dalam kurung saja. Nah. Oke, ada paragrafnya juga di situ. Paragraf. Lalu masukkan datanya yang berkaitan dengan enggak, masuk kelas dulu berarti. Sub keduanya kelas.
Kelas, paragraf lagi. Lalu masukkan datanya. Ada enggak data penelitiannya yang sudah jadi mengenai penjelasan kelas, tempat kelas itu. Data penelitiannya yang menjelaskan mengenai kelas. Udah dikelompokkan belum datanya? Coba saya lihat data penelitiannya. Satria. Nah, wawancara yang menyatakan bahwa tempat bullying itu kelas itu dikelompokkan menjadi satu. Data-data yang menyatakan itu. Data penelitian yang sudah diketik. Data penelitian yang sudah diketik. Hasil wawancaranya. Satria. Sebentar, Pak. Hasil wawancaranya yang menyatakan itu ya, yang menyatakan bahwa tempatnya itu di kelas ya. Ambil semua digabungkan di situ. Oh, belum dipindah-pindahkan ya. Nah, harusnya gini. Data-data itu dipisah-pisahkan dulu Satria ya. Coba Satria pindahkan dulu. Kan sudah ada subnya itu. Yang pertama adalah kelas. Mana kelasnya ini? Yang menyatakan bahwa kelas mana ya? Coba kontrol F kelas. Nah, ini kantin nih. Nah, kantin ini nanti kelompokkan di kantin nih. Di kelas dan kantin ya. Di lingkungan sekolah. Nah, ini kan. Oh, ini tempat nih. Oh, sudah dikelompokkan ya. Sudah dikelompokkan ini kan. Siapa saja. Oh ya, ini nih ambil semua. Copy saja semua, copy. Ambil itu semua. Oh, lewat lewat digital ada juga itu. Oh, lewat digital ada juga. Nanti berarti masuk tuh ada digital. Ambil. Nah, kan ada lewat media sosial ya. Ya, ambil saja copy semua. Oh, pakai tabel ya. Ambil. Kodenya jangan lupa. Kodenya. Gitu ya. Baik, copy masukkan ke situ. Masukkan ke yang membahas mengenai kelas ya. Ya, nanti kelas dipisahkan kelas yang kantin pisahkan kantin. Di media sosial juga dipisahkan media sosial ya. Berarti ada 4 tempat ya. Satria ya, kan ada tempat ya. Oh, kantin digital ya. Oh ya, digital ya. Kantin digital. Media sosial mungkin ya. Media sosial. Nanti dipisah-pisahkan. Cara penulisan datanya itu keliru itu caranya. Satria. Seharusnya di sekolah di dalam kelas misalnya ya. Itu sebelahnya di R1 ya. Kode 10 kan R10. Ini sekolah dalam kelas R10 di sampingnya kayak ini nih. Coba Satria pisahkan dulu, pindahkan dulu, ditutup dulu. Oke, saya buka ya presentasi saya. Oke, seperti ini nanti datanya. Nanti itu sudah hampir benar ya. Hanya nanti tolong diubah seperti ini. Oke. Pakai R4 gitu, R4, R5 gitu. Bukan pakai kode-kode tabel ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang nyatakan tadi saya jelaskan di pengerjaannya Satria bahwa ini paragrafnya nanti paragraf pertama kan yang ini ya, paragraf pertama yang ini. Lalu di bawahnya deskripsi grafiknya ataupun grafiknya.
Nah, grafik ini penting ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau lulus di Sinta 2 misalnya, grafik ini perlu ada karena nilainya tinggi untuk grafik ya. Lalu ada nama grafiknya, bagannya. Lalu ini sub pertama, lalu diberikan paragraf. Lalu ini ini tema pertama, ini sub tema pertama ya. Diberikan, ini kan hanya menjelaskan ini saja nih. Nah, ini semua dijelaskan. Lalu ini adalah paragraf pengantar pertamanya. Lalu ini adalah datanya, masukkan. Nah, ini dibahas datanya nih, yang ini. Hasil wawancara di atas menampilkan responden penelitian yang mengakui bahwa Google Dokumen merupakan aplikasi yang mudah digunakan. Berarti yang mudah digunakan yang ini. Nah, mudah menggunakan kan. Lalu di sini tidak banyak masalah, tidak banyak masalah. Mudah-mudah saja sih Pak. Nah, ini kan. Tidak banyak masalah nih berarti kan. Nih. Mahasiswa dalam hal ini cukup masuk ke browser. Mudah digunakan dan gratis. Tinggal login saja nih kan. Nah, nih. Nah, ini dinyatakannya nih. Nah, lalu di sini mengetik Google, ini mahasiswa cukup mengetik Google lalu mengklik Google Dokumen pada akun Google atau pada pencarian web. Ini kan untuk menjelaskan ini kan. Jadi ini digambarkan apa hasil penelitiannya. Berarti kalau dalam konteks penelitian tadi yang Satria, hasil wawancara di atas menampilkan bahwa responden penelitian mengakui bahwa tempat-tempat terjadinya bullying itu biasanya terjadi di sekolah, di kelas. Gitu ya. Selain itu juga terjadi di kantin. Nah, beberapa responden juga mengungkapkan bahwa bullying juga terjadi di media sosial gitu ya. Di Instagram, di Facebook, di WA dan lain sebagainya, di grup-grup WA dan lain sebagainya. Lalu ini adalah pernyataan kita untuk menyatakan itu. Nah, kalau di sini saya ada contohnya nih. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Google Dokumen dipandang mudah untuk digunakan. Kalau dalam konteks penelitian Satria tadi, mungkin paragraf bagian ininya, bagian penjelasan ini penjelasan kita sendiri ya. Ini deskripsi data, penjelasan kita sendiri. Nah, ini ya. Kalau dalam konteks Satria mungkin dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa tempat terjadinya bullying itu sangat beragam, nah gitu ya. Nah, bisa terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah, bahkan di tempat saat siswa berada di rumah, gitu ya. Jadi bullying juga terjadi di media sosial, sehingga banyak sekali tempat-tempat bullying yang bisa mempengaruhi siswa, gitu ya. Itu sepertinya paragraf pembahasannya di bawah, gitu ya. Nah, itu dibahas semua ya sampai selesai, gitu ya, sampai selesai. Nah Pak, bagaimana cara membahas ini? Kita kan ramai Pak ya gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan nanti boleh bagi tugas, bahas per sub bagiannya, ya. Bahas per sub bagiannya. Jadi ingat pembahasannya itu mulai dari membuat ini, ya, membuat hasilnya maksudnya, membuat grafiknya. Lalu grafik-grafik ini dijelaskan dengan kalimat-kalimatnya seperti ini. Kalau kata video yang saya tonton itu dikata-katai katanya. Ini dikata-katai semua katanya sampai selesai. Sampai semuanya ada kata-katanya, dikata-katai. Itu ya. Itu contohnya ya, itu contohnya. Untuk minggu ini rekan-rekan membahas hasil saja dulu ya, membahas hasil. Minggu depan karena kita libur ya, minggu depan ya saya akan kirim video, rekan-rekan tidak perlu kuliah tapi nonton video. Saya akan jelaskan mengenai pembahasan ya, discussion ini ya. Discussion ini hampir sama dengan hasil, hanya saja dia ada penguatnya ya. Saya jelaskan dulu sedikit di sini. Nanti di discussion ini subbab pertama mengenai kemudahan penggunaan ya. Ini subbab pertama mengenai persepsi kemudahan penggunaan. Ada mudah digunakan, tersedia gratis dan fleksibel. Nah, ini paragraf pertama saya bahas mengenai itu ya, paragraf pertama. Nah, ini penelitian ini hanya pengantar saja ini paragraf ini. Nah, ini berdasarkan persepsi kemudahan penggunaan, responden penelitian dalam hal ini mengakui bahwa terdapat beberapa kemudahan yang didapatkan dari penggunaan Google Dokumen, yakni sifatnya yang mudah digunakan
tersedia gratis dan fleksibel. Itu kan mengulang saja sebenarnya ya. Hanya saja bukan mengulang saja. Karena ini text discussion, kita mendiskusikan, membantah ataupun menguatkan temuan penelitiannya gitu ya. Bagaimana cara saya menguatkannya? Menguatkannya itu adalah dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ini contohnya. Nah, temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa Google Dokumen mudah digunakan itu sesuai dengan pernyataan siapa? Pernyataan Aldosari, Al-Subai, dan As-Suraida. Sini ya. Nah, ini kemudahannya. Lalu pernyataan atau temuan penelitian mengenai dapat digunakan gratis itu sesuai dengan siapa? Sesuai dengan Al-Subai, As-Suraida, Bromfield gitu ya. Lalu terakhir di sini juga sub pertamanya itu membahas mengenai fleksibilitas dari Google Dokumen ya. Itu sesuai dengan pernyataan Bromfield dan Calvo. Nah, rekan-rekan sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, tidak familiar dengan cara ini ya, karena dalam menulis teks akademik ya ataupun menulis teks discussion itu harus mengutip kembali pernyataan-pernyataan orang lain untuk menekankan ataupun menguatkan penelitian kita. Misalnya nih rekan-rekan debat ya. Menurut ini, itu kan ya data-data penelitian kayak inilah ya. Sama persis kayak gini. Tapi kalau bisa penguatnya adalah dari artikel seperti itu ya. Ini semua saya bahas nih. Paragraf 1 sub pertama. Paragraf kedua sub kedua. Ya. Tema kedua, paragraf ketiga, tema ketiga ya. Paragraf keempat, tema keempat. Ya. Dan ini terakhir adalah implikasi penelitian. Benefit-benefit apa saja yang kita dapatkan dari penelitian ini gitu ya. Nah itu. Kalau rekan-rekan mau buat langsung ke pembahasan juga tidak masalah. Mungkin akan buat conclusion juga mungkin. Conclusion itu adalah simpulan. Jadi kesimpulannya tidak jauh dari itu ya. Dari apa yang kita temukan pada grafiknya. Ini grafiknya. Nah kesimpulannya kita buat dari sini. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui persepsi terhadap Google Dokumen adalah terdapat 4 tema yang ditemukan. Tema pertama adalah persepsi kemudahan penggunaan yang terdiri dari mudah digunakan, tersedia gratis, fleksibel dan fleksibel. Tema kedua yang ditemukan adalah persepsi kegunaan. Nah, itu kesimpulannya. Ini saja diceritakan ya. Diceritakan grafiknya. Nah, di sini nih. Ini sama benar ya, seperti yang saya buat ya. Nah, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa merespon positif ya, oke, nggak masalah, itu hanya kalimat-kalimat awal ya, mudah digunakan, gratis dan fleksibel. Mahasiswa oke, penulis kolaboratif mudah digunakan, gratis. Lalu ini benefit ya, penulisan kolaboratif memudahkan belajar menulis, mempercepat kegiatan menulis dan lain sebagainya. Ini temuan semua sesuai dengan grafik di atas. Hanya saja saya buat kalimatnya agak lebih berbeda. Tuh. Lalu munculkan referensinya, pakai Zotero. Rekan-rekan perlu pakai Zotero atau Mendeley karena rata-rata pengelola jurnal mewajibkan itu ya. Mewajibkan penggunaan ini ya. Itu saya matikan dulu.